Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, masih melanjutkan tentang waktu-waktu yang tidak dianjurkan kita untuk tidur dan waktu-waktu yang dianjurkan kita untuk tidur. Kita sudah sampaikan dua waktu ya, yang dianjurkan untuk tidak dianjurkan untuk tidur, yaitu di waktu setelah kita melakukan sholat subuh sampai terbitnya matahari, dan waktu setelah kita melakukan sholat asar sampai maghrib. Yang ketiga ya, waktu yang tidak dianjurkan untuk kita tidur adalah tidur sebelum melaksanakan sholat isya. Dalam salah satu hadis yang sahih dijelaskan, sesungguhnya Rasulullah SAW tidak senang tidur sebelum sholat isya dan berbincang-bincang setelah sholat isya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sebab dimakruhkannya tidur sebelum melaksanakan sholat isya adalah dikarenakan khawatir akan habisnya waktu isya karena tidur terlalu lelap. Seperti halnya kebiasaan kebanyakan orang yang tidur di malam hari namun belum melaksanakan sholat isya. Alasan demikian seperti dijelaskan dalam kitab Umdah Al-Qari Syarah Sahih Al-Bukhari. Adapun sebab makruhnya tidur sebelum isya karena akan berpotensi hilangnya waktu isya dengan menghabiskan waktu untuk tidur, dan juga supaya orang-orang tidak menganggap enteng hal demikian hingga mereka tidur dan meninggalkan sholat isya secara berjamaah. Adapun makruhnya berbincang-bincang setelah isya karena akan mendorong untuk begadang dan dikhawatirkan akan tertidur hingga meninggalkan qiyamul lail, berzikir saat malam, dan meninggalkan sholat subuh. Kemudian yang keempat ya, jadi yang ketiga adalah tidak dianjurkan kita tidur sebelum kita sholat isya. Yang keempat adalah tidur setelah makan ya. Rasulullah juga melarang umatnya untuk tidur setelah makan. Sebagaimana dijelaskan Ibnu Qayyim bahwa seseorang disyaratkan untuk berjalan setelah makan, karena tidur setelah makan dapat menyebabkan penyakit dan memicu obesitas. Kemudian yang kelima, yang terakhir, di mana kita diharapkan untuk menghindari ini adalah tidur sepanjang hari. Rasulullah juga melarang umatnya untuk tidur sepanjang hari ya. Islam merupakan agama yang mendorong penganutnya untuk beraktivitas dan bersemangat sebagai hambanya, sebab di dalamnya terdapat banyak keberkahan. Jadi itulah 5 waktu yang kita tidak dianjurkan untuk tidur atau jangan tidur di waktu-waktu 5 waktu tadi. Yang pertama adalah setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari ya, setelah sholat asar sampai maghrib, dan sebelum kita melakukan sholat isya ya. Jadi jangan kita tidur kita belum melakukan kewajiban sholat isya, dan juga tidur setelah makan itu juga janganlah kita lakukan ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah tidur sepanjang hari. Jadi itulah 4 waktu yang kita dianjurkan, kita dilarang untuk tidur karena lebih banyak membawa keburukan ya. Kemudian kapan tidur yang dianjurkan ya. Yang pertama yang tidur dianjurkan adalah waktu tidur yang dianjurkan oleh syara adalah tidur di waktu qailulah ya. Qailulah. Dalam hadis dijelaskan, tidurlah qailulah atau siang hari kalian, sesungguhnya setan tidak tidur di waktu qailulah.
Hadis riwayat At-Tabrani. Waktu qailullah ada yang menafsirkan tidur sebelum waktu zuhur atau tergelincir matahari, ada pula yang menafsirkan setelah masuk waktu zuhur. Yang pasti fungsi utama tidur siang ini adalah sebagai persiapan agar dapat melaksanakan qiyamul lail dengan sholat dan berzikir di malam hari, yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Tidur qailullah adalah sunnah yang dapat membantu seseorang untuk melaksanakan qiyamul lail, seperti halnya sahur. Hukumnya sunnah yang berfungsi untuk menjaga seseorang dalam melaksanakan puasa di siang hari. Jadi tidur di siang hari itu juga merupakan waktu yang dianjurkan, ya. Tentu bukan seperti di malam hari yang begitu panjang waktunya. Ada yang merekomendasikan tidur di siang hari ini cukup paling lama 1 jam. Waktunya tadi dijelaskan, ya ada perbedaan pendapat, ya, tetapi ya kira-kira waktu 1 jam sebelum adzan zuhur, ya, atau juga setelah kita sholat zuhur sampai sebelum waktu sholat asar, ya. Jadi tidak panjang dan anjurannya memang hanya ya sebentar sajalah, bahkan seperempat jam kalau kita bisa, ya setidak-tidaknya ya setengah jam sampai 1 jam itu adalah waktu yang terbaik untuk tidur siang. Tetapi ini sebuah keutamaan, jadi kalau kita bisa lakukan tentu itu lebih baik, ya, karena tentu ada manfaatnya. Tadi salah satu manfaatnya adalah supaya ya kekurangan tidur di malam harinya itu bisa terobati lah gitu, ya. Kemudian waktu yang dianjurkan untuk tidur adalah setelah kita selesai sholat isya, ya. Jadi seorang menjadikan waktu malam sebagai waktu untuk tidur dan istirahat. Waktu siang adalah untuk bekerja dan beraktivitas, sebab pola demikianlah yang dipandang ideal dan sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini seperti dijelaskan dalam Al-Quran, dan kami menjadikan malam sebagai pakaian waktu tidur, dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan. Ya, surat An-Naba ayat 10-11. Jadi sebagai kesimpulannya bahwa ada 5 waktu yang kita dianjurkan untuk tidak tidur, yaitu setelah kita bangun sholat subuh sampai terbit matahari, setelah kita sholat asar sampai maghrib, ya, waktu sebelum kita sholat isya, jadi kemudian waktu setelah kita makan juga tidak dianjurkan untuk tidur. Jadi kalau kita mau tidur di waktu-waktu yang tadi, ya dianjurkan untuk kita sudah makan jauh sebelumnya, gitu, ya. Kemudian tidur sepanjang hari, ya. Demikianlah ketentuan syariat Islam berkenaan dengan waktu-waktu yang dianjurkan dan tidak dianjurkan, waktu-waktu yang baik untuk tidur dan yang tidak baik untuk tidur. Hidup sehat bersama Lukman Effendi, tetap sehat, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.